Prapanca. Seorang pria di Jakarta Selatan menabrak kekasihnya hingga luka-luka. Korban pun langsung melaporkan kekasihnya ke polisi. Anggota perguruan pencak silat membuat kericuhan di daerah Taman Siswa Yogyakarta. Keributan disinyalir terjadi karena bentrok dengan supporter bola sehari sebelumnya. Bakalan mas di Prapanca. Ambar terkapar tak berdaya di Jalan Prapanca Raya, Jakarta Selatan. Wajahnya dipenuhi luka dan langsung ditolong oleh warga sekitar yang khawatir dengan kondisinya. Ambar ditabrak oleh sang kekasih yang cemburu buta. Pelaku tak terima saat melihat Ambar berpamitan dengan teman pria di kantornya. Keluarga korban tak terima dengan perbuatan pelaku. Keluarga korban semakin kecewa ketika pelaku terkesan acuh dan tak bertanggung jawab atas biaya pengobatan. Korban akhirnya melapor ke Polres Metro Jakarta Selatan dan melakukan visum untuk kepentingan penyelidikan. Biasa sih mas, biasa aja, jadinya kayak gitu. Serempet terus jatuh. Balik. Saya lagi nongkrong sama teman-teman saya, teman-teman kerja. Terus dia cemburu karena ada yang dede saya di kafe. Polisi telah memeriksa 4 orang saksi, diantaranya pelapor, 2 warga yang melihat secara langsung saat tabrakan terjadi, serta pelaku. Nah, dalam perkara tersebut kami sudah meminta keterangan kepada beberapa saksi yang memang pada saat kejadian itu ada di TKP dan juga menyaksikan peristiwa tersebut. Nah, saat ini sedang kami dalami peristiwa tersebut dari beberapa saksi ini. Penyidik kini masih menelusuri keberadaan CCTV di sekitar TKP untuk melengkapi bukti. Ternyata angkanya lumayan fantastis gitu kan, termasuk kalau saya dan istri itu 5,8 miliar, ada juga yang 4,6, ada yang 5 sekian gitu ya. Beberapa waktu belakangan, publik dihebohkan dengan tindak penipuan penjualan ulang atau reselling produk-produk elektronik yang dilakukan si kembar Rihanna dan Rihani. Salah satu korban mengaku kerugian yang ditimbulkan mencapai 5,8 miliar rupiah. Jika ditotal, dugaan kerugian para korban pun tak main-main, hingga mencapai angka 35 miliar rupiah. Berawal dari membeli ponsel untuk keperluan pribadi 2021 silam, Vicky Fahreza dan sang istri berkomunikasi dengan pelaku. Tak lama kemudian mereka dijanjikan komisi Rp350.000 hingga Rp800.000 apabila bersedia menjadi penjual ulang atau reseller. Mereka bersedia, bisnis pun digelar. Sempat berjalan mulus pada mulanya, namun kondisi berubah drastis pada Maret 2022. Saat itu barang terlambat dikirim, tanggal yang dijanjikan pun selalu tak terpenuhi. April 2022, si kembar mengumpulkan para reseller, menjanjikan pengembalian uang pada akhir Mei 2022. Sayang, semua hanya manis di bibir. Dana pengembalian tak kunjung diraih hingga kini. Pada akhirnya di bulan Maret itu pengiriman mulai melambat dengan berbagai macam alasan dari si pelaku ini. Ini bilangnya apa alasannya? Alasannya karena permintaannya terlalu banyak, membludak gitu kan. Banyak sih alasan-alasannya itu. Yang saya pikir oh yaudah gitu kan. Pada saat Maret itu saya juga sudah mulai feeling saya udah mulai gak enak gitu kan. Ya udah deh kita hold dulu nih. Kita nunggu pengiriman yang belum dikirim ini, yang masih outstanding ini gitu kan. Melalui penasihat hukumnya, Vicky dan istri melaporkan kasus itu ke Polres Tangerang Selatan. Terlapor Rihani disebut sudah menjadi tersangka dugaan penipuan dan penggelapan.
Tapi di mana keberadaannya masih dalam pengejaran. Per 31 Mei kemarin akhirnya terbitlah surat DPO karena dari proses penyelidikan sampai penyidikan si terlapor ini ketika dipanggil nggak pernah hadir gitu. Jadi makanya cukup alasan secara formil dan material si terlapor ini ditetapkan sebagai DPO. Sementara itu di Polres Jaksel sudah menerima laporan dari 5 korban kasus penipuan barang elektronik ini. Sejumlah saksi juga sudah diperiksa. Ya, kami sudah lakukan 2 kali pemanggilan kepada pihak terlapor. Nah, ini kan dia mangkir lagi, ada kemungkinan dia dipanggil paksa gitu. Tentu saja semua tindakan kepolisian pasti sesuai prosedur. Kami sedang melakukan pencarian dan kami akan melakukan upaya untuk membawa yang bersangkutan. Tak tinggal diam atas kasus ini, PPATK memblokir 21 rekening terkait dengan transaksi penjualan kembali yang melibatkan Rihana dan Rihani. PPATK juga menemukan aliran dana yang cukup fantastis yang diduga berhubungan dengan kasus penipuan barang elektronik tersebut. Kecelakaan kereta api maut terjadi di negara bagian Odisha di timur India. Kecelakaan kereta ini menjadi salah satu yang terparah di dunia karena menyebabkan 288 orang meninggal. Kecelakaan bermula saat sebuah kereta penumpang tergelincir dan membuat 12 gerbong terguling hingga jatuh ke jalur lain. Di saat yang bersamaan, kereta penumpang datang dari arah berlawanan dan menabrak puing dari gerbong kereta yang terjatuh lebih dulu. Otoritas setempat menyebutkan dugaan tabrakan terjadi karena sistem manajemen jalur elektronik tidak berfungsi. एक्सीडेंट है ये सभी दिवंगत आत्माओं के साथ हमारी प्रार्थना है। कल रात से कंटिन्यूअसली रेलवे, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और राज्य सरकार सभी मिलके रेस्क्यू का ऑपरेशन कर रहे हैं। Regu penolong dibantu warga berupaya mengevakuasi korban. Tim penyelamat juga menggunakan anjing pelacak untuk mencari jasad korban yang masih berada di dalam kereta. Sebanyak 115 ambulans dan 50 bus diturunkan untuk membantu proses evakuasi korban. Korban luka tercatat hingga 1.750 orang. Bantuan donor darah juga terus berdatangan ke rumah sakit. Sementara itu, pekerja sosial dan timnya dari sebuah organisasi non-pemerintah di Kutuk berbagi upaya bantuan untuk menyiapkan perbekalan bagi korban selamat. Pekerja sosial juga membantu mengelola pakaian serta mengatur penyaluran donor darah bagi para korban. Perdana Menteri India terbang ke lokasi kecelakaan dan memantau proses evakuasi korban. Dia juga mengunjungi rumah sakit rujukan yang merawat para korban. सरकार के लिए ये घटना अत्यंत गंभीर है। हर प्रकार की जांच के निर्देश दिए गए हैं और जो भी दोषी पाया जाएगा उसको सख्त से सख्त सजा हो। Masinis kedua kereta penumpang dilaporkan selamat namun mengalami luka. Kini pemerintah India tengah memfokuskan penyelidikan pada sistem manajemen jalur yang dikendalikan komputer. Sistem ini diduga tidak berfungsi hingga mengarahkan kedua kereta ke jalur kosong di titik pertemuan 2 jalur. Awas, jangan menembak! Kericuan antara pengunjuk rasa dengan polisi ini terjadi di kawasan PT Antam Tbk di Blok Mandiodo.
Kericuan antara pengunjuk rasa dengan polisi ini terjadi di kawasan PT Antam Tbk di Blok Mandiodo. Kericuan berawal dari lemparan gas air mata oleh polisi ke tengah para pengunjuk rasa. Tak terima dengan perlakuan itu, para pengunjuk rasa langsung melempar batu ke petugas. Terduga maling kendaraan roda 2 ini tak berkutik saat tertangkap tangan oleh warga. Beberapa warga yang emosi bahkan mencoba menghakimi pelaku. Pelaku akhirnya diserahkan ke Polsek Babelan untuk diproses hukum. Wanita ini terseret arus saat terjadi longsor di pinggir Sungai Martapura, Desa Pingaran Ilir. Awalnya wanita tersebut berdiri di atas batang dan tidak mengetahui akan terjadi longsor. Nyawa korban berhasil terselamatkan, sementara penyebab longsor diduga karena ada lubang di bawah sungai. Naik ke batang, ke batang, ke batang, ke batang. Ini bergerak pelan. Ke batang, dulu ke batang. Pertandingan sepak bola antar kampung di Malingping sempat terhenti karena ricuh. Pemain dan penonton sama-sama tak bisa mengendalikan amarah hingga saling serang di lapangan kampung Cihagaru. Keributan ini diduga berawal dari lemparan batu dari arah penonton ke arah pemain yang akan diganti karena cedera. Kebakaran guys, Angkatan Laut 538. Kebakaran, habis kamar mesin. Kapal perang Teluk Hading 538 ini diketahui terbakar di tengah laut perairan Kepulauan Selayar. Kencang pak, habis. 62 kru kapal dan 57 penumpang dievakuasi menggunakan perahu karet, perahu nelayan hingga beberapa kapal besar yang melintas di sekitar TKP. Kebakaran terjadi saat kapal tengah menjalankan operasi rutin TNI Angkatan Laut. 119 prajurit dilaporkan selamat. Oh, habis kamar mesin. Habis. Tolong, Pak. Astagfirullah. Allah. Warga histeris saat proses penertiban aset Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur ini berlangsung. Tolong, Pak. Kita bilang baik-baik, Pak. Warga meminta penertiban ditunda karena proses gugatan masih berlangsung di Pengadilan Negeri Kota Kediri. Mahasiswa yang berada di lokasi turut berunjuk rasa menuntut ganti rugi untuk warga. Kita melihat potret pejabat kita bisu semua. Kita doakan dengan air ini. Seorang aktivis bahkan nekat menyiram air ke arah para pejabat. Meski mendapat penolakan, penertiban 26 kafling aset milik Dinas Kesehatan Provinsi Jatim tetap dilakukan. Bukan uang, bukan jabatan. Tidak takut, demi Tuhan tidak takut, Pak. Mobil ini hancur setelah dirusak warga yang emosi karena sopir lansia berupaya melarikan diri usai menabrak sejumlah motor. Kaca mobil pecah akibat dilempar batu oleh warga. Saat diamankan, sopir yang berusia 80 tahun mengaku kelelahan ketika mengendarai mobil.
Dua kelompok remaja ini saling serang di Jalan Fatmawati, Cilandak. Mereka membawa batu, senjata tajam, hingga petasan. Kejadian yang terus berulang ini membuat warga resah dan pengguna jalan yang melintas panik. Inilah detik-detik penyelamatan wisatawan yang terombang-ambing di kapal motor di perairan Pulau Bokor. Kalem ya, santai. Kapal yang berangkat dari dermaga Muara Kamal Tangerang tenggelam usai mengalami kebocoran di bagian belakang. Para penumpang selamat langsung dibawa ke puskesmas untuk cek kesehatan. Ini Putri Aryani, kontestan America Got Talent asal Indonesia yang mendapat Golden Buzzer. He's standing up. Melalui suaranya yang indah, lagu yang ia nyanyikan membuat para penonton dan juri America Got Talent terpukau. Tidak hanya itu, para juri pun sempat terkejut saat Putri menyampaikan lagu yang dinyanyikan merupakan lagu asli ciptaannya sendiri. That's my original song. Oh, wow. That's even more amazing. Putri bahkan menjawab tantangan Simon dengan menyanyikan lagu kedua secara apik dan memuaskan. Putri Aryani sendiri pernah menjadi kontestan dan menang di Indonesia Got Talent tahun 2014 saat usianya masih 8 tahun. Anggota perguruan pencak silat membuat kericuhan di daerah Taman Siswa Yogyakarta. Aku bakul. Orang itu. Apa orang itu? Inilah detik-detik saat ratusan pesilat dari PSHT memasuki wilayah Yogyakarta pada Minggu 4 Juni. Mereka mengancam warga yang berjualan hingga merusak bangunan. Peristiwa yang terjadi di Jalan Taman Siswa Yogyakarta ini berujung bentrok dengan warga setempat. Akibat dari bentrokan ini, beberapa warga menjadi korban. Para anggota pencak silat PSHT ini akhirnya terpojok dan terkepung oleh warga setempat di area pom bensin. Polisi lalu ke lokasi untuk melerai bentrokan dan mengamankan para anggota silat. Sekitar 342 anggota PSHT diamankan ke Polda DIY dengan menggunakan 16 truk pengangkut. Untuk masyarakat atau massa yang dievakuasi dan diamankan di Polda DIY berjumlah 352 yang dilakukan pengamanan. Untuk pengamanan tersebut bertujuan agar massa tersebut tidak menjadi korban ataupun tidak menjadi pelaku, sehingga diamankan karena fokusnya sebagaimana disampaikan oleh Kabid Humas tadi, fokusnya kita adalah mengutamakan jiwa dan raga, kemudian kita amankan
dan kita lakukan pendataan. Untuk kasus tersebut saat ini masih penyelidikan dan belum ada kita tetapkan tersangkanya. Berulahnya anggota pencaksilat bukan hanya kali ini terjadi. Berikut beberapa kasus bentrokan yang dilakukan oleh anggota pencaksilat di berbagai daerah. Anggota pencaksilat ini berbuat onar di wilayah Jombang, Jawa Timur pada 24 Mei. Para anggota pencaksilat awalnya melakukan konvoi hingga membuat onar di beberapa lokasi di sepanjang Jalan Raya Brantas, jalur penghubung Kabupaten Jombang dan Kabupaten Mojokerto. Akibat kejadian ini, 1 anggota polisi dan 1 orang warga terluka. Polisi kemudian menangkap dan membawa para perusuh yang merupakan anggota pencaksilat ke Polres Jombang. Dari 119 anggota pencaksilat yang ditangkap, 8 orang ditetapkan sebagai tersangka dan dijerat dengan pasal yang berbeda-beda. Para aparat polisi ini mencoba melerai bentrokan dari 2 kubu massa perguruan silat di Jalan Trunojoyo, Madiun, Jawa Timur pada akhir Mei. Bentrokan terjadi saat keduanya melakukan iring-iringan setelah menghadiri sebuah undangan di wilayah Ponorogo. Sejumlah orang terluka dan beberapa bangunan rusak akibat bentrokan ini. Bentrokan berhasil dilerai setelah polisi turun ke lokasi. Sudah Pak. Sajam Pak. Sudah. Bentrok antara 2 kubu perguruan silat ini mengakibatkan 1 orang tewas dan belasan lainnya luka-luka. Penyebab bentrok antara perguruan pencaksilat Persaudaraan Setia Hati Terate dan Pagar Nusa ini akibat saling ejek di media sosial. Bentrokan terus berlanjut hingga semakin masif pada dini hari dengan melibatkan massa dari 2 kelompok ini. Akibat peristiwa yang terjadi pada Maret 2022 ini, sejumlah rumah warga hingga tempat ibadah rusak. Sudah Pak. Sajam Pak. Sudah. Informasi ini mengakhiri Pop News hari ini. Jangan lupa tetap saksikan Pop News setiap hari Sabtu dan Minggu pukul 9:30 waktu Indonesia Barat. Tentunya hanya di Kompas TV. Terima kasih dan sampai jumpa.